Dan akal kita itu berusaha memahami Quran dan Sunnah. Allah beri akal untuk bisa memahami Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Syekh Ahmad Al-Misri hafidhahullah ta'ala. Nah, teman-teman, jadi waktu itu ya, Bang Heri Pras itu mengundang Syekh Ahmad Al-Misri ya di dalam podcastnya yaitu Sudut Pandang. Saya pun kaget ya, teman-teman ya. Ya, setahu saya Syekh Al-Misri ini ya, yaitu akidahnya, lalu kemudian terkait tentang masalah musik, perayaan Maulid Nabi, lalu kemudian masalah bid'ah. Beliau ini lebih condong membela yaitu tentang terkait masalah bid'ah ya. Ataupun beliau ini lebih condong bahwasanya membolehkan musik, merayakan Maulid Nabi dan lain-lain. Nah, lalu kemudian saya itu menanyakan kepada Bang Heri Pras ya bahwasanya ya Syekh Ahmad Al-Misri ini kan akidahnya sama seperti ya Aswaja ya, teman-teman ya. Dan pemahamannya sama seperti Ustadz Hadi Hidayat gitu ya. Nah, lalu kemudian Bang Heri Pras ini ya mengatakan bahwasanya Syekh Ahmad Al-Misri itu ternyata sudah merujuk yaitu akidahnya itu sama dengan akidah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Teman, jadi saya juga masih kurang percaya ya. Nah, ternyata di podcast ini ya Bang Heri Pras ini menunjukkan bahwasanya Syekh Ahmad Al-Misri ternyata beliau sudah merujuk kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah akidah, dalam manhaj ya, beliau sama dengan akidahnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan akidahnya sama dengan para salafus soleh. Nah, teman-teman, terkait tentang masalah ini saya akan tampilkan yaitu tentang terkait dulu yaitu masalah tahlilan. Jadi pandangan Syekh Ahmad Al-Misri tentang tahlilan ini ya, beliau ini sama pendapatnya ya, sama penjelasannya yang dibawa oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafidhahullah ta'ala. Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu penjelasan tentang hukum tahlilan. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini sangat banyak nih pertanyaan dari netizen dan saya rangkum akan saya tanyakan secara langsung kepada orangnya, yaitu mengenai hukum yang sangat-sangat sensitif di Indonesia ya. Bahkan Ustadz Mujiman pun menjelaskan ini ya, memberikan disclaimer dulu di awal itu, yaitu mengenai hukum tahlilan. Apakah itu sunnah? Tidak ada yang bisa mengatakan sunnah. Gini, ada tahlil, ada tahlilan. Tahlil dan tahlilan. Tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berani melarang orang mengucapkan la ilaha illallah. Setuju. Seperti ketika orang mau baca surat Yasin. Nggak ada yang berani melarang orang baca surat Yasin karena itu adalah Quran. Tapi jangan meyakini pada saat malam Jumat itu baca Yasin itu adalah sunnah. Karena kalau kita meyakini itu sunnah berarti Nabi lakukan. Iya, Nabi sampaikan. Jelas. Jadi gini, bedakan antara kita seperti orang yang kita sering dengar tuduhan. Orang ini melarang ziarah kubur. Gak ada yang berani melarang ziarah kubur. Gak ada. Melarang ziarah kubur pada saat terjadi kerusakan, kebatilan, kekeliruan, penyimpangan. Itu yang dilarang. Gak ada yang berani melarang ziarah kubur karena hadisnya sudah jelas. Tidak ada yang berani orang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berani orang membaca surat Yasin malam Jumat. Tapi jangan meyakini hal tersebut di saat tersebut itu adalah sebuah sunnah yang dilakukan. Maka itu tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tahlilan itu adalah tradisi atau acara kenduri kematian. Kenduri kematian. Lebih ahsan kita sebagai keluarga orang meninggal itu bersedekah untuk beliau, mendoakan beliau karena gini, kadang-kadang itu hal itu membebani keluarga mayat juga. Kan keluarga mayat menyiapkan makanan. Saya pelakunya dulu saya pelakunya. Jadi gini, anak pada saat itu hadir. Anak hadir mungkin karena untuk memberi ceramah segala macam. Dan anak sampaikan di kebanyakan kegiatan saya. Di acara tahlilan antum? Iya. Sampaikan itu? Iya, anak sampaikan. Kalau anak pemimpin tahlil nggak pernah. Ada yang pernah bilang, Syekh ini pemimpin tahlil, anak nggak pernah. Nggak pernah. Tapi anak datang diundang untuk ngisi kajian. Atau ceramah di acara tersebut. Siap. Mungkin ada yang bilang itu salah antum berada di situ. Tapi justru peluang dakwah untuk mengingatkan dan mendakwahi orang-orang tersebut. Jadi apa yang antum lakukan di situ? Jadi ketika di situ, gini. Mereka akan terbebani dengan menyiapkan makanan segala macam. Mereka ingin memuliakan tamu. Tapi sayang sekali sampai dengar ada sebagian yang berhutang. Maaf untuk bayar ustadznya, bayar makanannya, bayar ininya, sembako segala macam. Dan yang kalau kita lihat sejarahnya,
disunnahkan tetangga-tetangga, keluarga yang lain itu memberikan orang yang kena musibah itu, yang dapat musibah atau orang yang meninggal, keluarganya itu dibantu ya. Maka ketika Ja'far dibunuh di Mu'tah, perang Mu'tah, kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'am. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan adakan tahlilan 7 harian. Iya, atau gini, atau dianggap ya mungkin menurut versi mereka demikian, tapi menurut kita itu seperti itu amalannya. Keluarga mayat itu banyak mendoakan, banyak bersedekah, ya untuk almarhum. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau masalah meyakini 3, 7, 40, itu 100 ribu tidak ada. Atau dianggap sebagai sunnah atau sebuah yang wajib, itu keliru sekarang. Keliru ya Syekh. Tidak ada. Jadi tidak dibenarkan ya Syekh. Tidak. Masya Allah. Kalau orang menganggap itu sebagai sunnah atau sebagai wajib, itu 100% itu tidak benar. Jadi hukumnya bagaimana? Ya, antum paham. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Syekh Ahmad Al-Misri ini ya sudah mengatakan bahwasanya ya tahlilan itu memang hukumnya ya, beliau bilang ya, dia sudah tahu hukumnya adalah bid'ah ya. Karena teman-teman ya, di acara tahlilan ini memang ya seharusnya yang disunahkan adalah kita ini ya, yaitu memberi sedekah, yaitu membantu keluarga yang ditinggal mati oleh keluarganya. Bukan ya keluarga tersebut itu mengeluarkan makanan untuk menjampung orang yang datang 3 hari, 7 hari, dan sampai 40 hari dan 100 hari dan 1000 harinya. Nah, teman-teman, jadi ini sudah jelas bahwasanya Syekh Ahmad Al-Misri ini tidak sepakat tentang ya yang namanya tahlilan adalah sunnah ya, dan itu tidak ada dalilnya sama sekali ya. Dan beliau sudah menjelaskan secara ringkas ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu tentang terkait perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini beliau akan menjelaskan dan beliau akan meluruskan tentang fatwanya yang dahulu ya tentang terkait masalah perayaan Maulid Nabi. Dulu beliau ini membolehkan ya, namun sekarang beliau tidak membolehkan yaitu adanya perayaan Maulid Nabi. Nah, jadi teman-teman paham ya pasti ya. Iya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua. Amin. Karena gini, ada sebagian saudara kita yang melakukan dengan keyakinan atau lain, atau sebagian yang tidak melakukannya. Seperti Maulid. Nabi. Jangan menganggap orang yang memperingati Maulid itu adalah cinta Rasulullah. Bisa sebuah tradisi. Dan jangan menganggap juga orang yang tidak bermaulid itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kan sebagian tuduhan begitu. Ini anti-solawat, anti-solawat kan itu ya. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah harus maulidan. Itu kan keliru. Itu tidak benar. Sampai-sampai orang dikatakan seperti ngubur bangkai kucing kalau tidak tahlilan. Allah musta'an. Itu parah ya siapa? Ya, Allah musta'an. Semoga Allah beri hidayah insyaallah. Amin. Nah. Oke, clear ya. Sekarang pertanyaan berikutnya Syekh, gimana menurut antum tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang ulama muslih, mujaddid, memperbaharui. Di zaman beliau banyak orang kembali ke kemusyrikan, bertawassul kepada ini, meminta kepada pohon, segala macam, batu dan lain. Akhirnya beliau memurnikan tauhid dan mengembalikan itu kepada tauhid. Dan itu bukan perkataan saya, itu adalah perkataan Syekh Atiyah Sakar, seorang ulama dari Al-Azhar. Beliau sudah wafat. Ulama masyhur beliau. Dan itu ada rekamannya di YouTube juga tentang masalah Al-Wahabiyah yang disebut Wahabi. Nanti suatu saat kita akan bahas tentang masalah Wahabi, karena Wahabi itu ada 2 orang. Nanti kita suatu saat insya Allah kita jelaskan sejarahnya masing-masing. Karena yang ini sesat, yang ini benar. Tapi malah dicampur adukan antara dua-duanya. Malah disamar-samarkan. Atau disamakan gitu loh. Nah, sekarang kita fokus kepada Syekh Ibn Abdul Wahab, seorang ulama. Beliau itu memurnikan tauhid, mengembalikan orang kepada sunnah, kepada akidah yang lurus dan lain sebagainya. Beliau juga ikut mazhab fikih, dan beliau juga seorang ulama yang masyhur. Kemudian karangan beliau banyak. Nah, ingin menilai seseorang, lihat karangannya, kitab-kitabnya. Apakah ada kebatilan atau kesesatan? Itu di situ kitab-kitab beliau punya, kitab At-Tauhid, Kasyfus Syubuhat, Qawaidul Arba'ah dan lain sebagainya. Dan itu semua merangkum semua. Maksudnya gini, menilai orang itu dari tulisannya, atau dari lisannya, apa yang disampaikan, atau dari apa yang dia tulis. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama yang semoga Allah merahmati beliau. Amin. Dan beliau punya kelebihan, punya kekurangan, karena kita di dunia ini, dalam umat Islam ini tidak ada yang masuk, tidak ada yang sempurna. Ya, maka kita melupakan keburukan orang. Apalagi dia seorang ulama yang seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kelebihan, punya kekurangan. Beliau sebagai manusia. Benar. Beliau wafat 204 Hijriah, sekarang 1446. Tidak pernah ada ungkit keburukan Imam Syafi'i sama sekali. Benar kan?
Tapi selalu ingat mereka kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikannya lebih banyak dibanding kesalahan dan kekeliruan mereka. Ya, wallahu taala a'lam. Sekarang pertanyaan berikutnya Syekh, yaitu mengenai Syekh bin Baz dan bin Utsaimin. Nah, itu bagaimana menurut antum? Ana sejak SMP mungkin di Al Azhar sudah memiliki kitab Syekh bin Utsaimin dan Syekh bin Baz, sudah mengkajinya. Dari SMP itu ya? Iya, sudah SMP mengkaji SMA di Al Azhar ya. Dari pandangan antum bagaimana tentang beliau Syekh bin berdua? Baz itu saya salah satu ulama yang saya kagum kepada beliau. Beliau itu lahir dalam keadaan berihat, kemudian usia beliau 12 tahun atau apa. Beliau itu buta karena nggak punya biaya segala macam berobat. Akhirnya beliau Syekh bin Baz itu luar biasa dan orangnya tawadu sekali. Orangnya tawadu, dermawan. Zuhud. Kemudian beliau itu hafalannya masya Allah luar biasa. Apalagi dalam padahal keadaan buta ya. Buta. Beliau itu seorang ulama yang hebat, tidak bisa diragukan lagi secara keilmuan. Syekh bin Utsaimin adalah murid dari Syekh bin Baz. Iya. Dan Syekh bin Utsaimin ini murid dari Syekh bin Abdurrahman As-Sa'di. Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, pengarang kitab Tafsir As-Sa'di. Itu Syekh bin Utsaimin itu bagi saya itu kalau antum mau kaji memperhatikan fatwa-fatwa Syekh bin Baz, kebanyakan beliau itu boleh, tidak boleh gitu. Boleh dan tidak boleh. Ya, langsung gitu, singkat gitu kan kalau orang bertanya. Tapi kalau Syekh bin Utsaimin itu lebih luas pembahasannya. Paparannya itu lebih luas. Kayak membahasnya itu lebih dalam lagi gitu. Dan Syekh bin Utsaimin luar biasa. Saya sangat mengkagumi Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan ulama-ulama lain banyak gitu ya, bukan hanya beliau-beliau ini berdua, tapi saya kagum dengan Syekh bin Baz dengan hafalannya, ingatannya yang luar biasa, ayat Al-Quran, hadis-hadis dan lain sebagainya, bahkan pendapat para ulama, dan itu jelas dalam kitab-kitab beliau. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya pandangan Syekh Ahmad Al-Misri terhadap yaitu dua ulama besar Arab Saudi, yaitu Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, teman-teman, jadi untuk kali ini saya akan tampilkan lagi yaitu tentang terkait akidahnya Syekh Ahmad Al-Misri. Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Gini, Syekh, akidah antum bagaimana? Akidah ana ini adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah, kitab Allah, Rasul-Rasul Allah SWT, ya rukun iman yang sudah diperjelas oleh Rasulullah SAW. Dan akidah kita adalah sebagai muslim, pasti akidahnya adalah mengikuti para salafus saleh. Salafus saleh. Ya, aqidatus salaf wa ashabul hadith. Itu akidah saya sejak dahulu, bukan baru. Oh iya? Iya, keyakinan saya begitu demikian. Jadi akidah itu tidak bisa saya rubah. Kenapa? Karena itu keyakinan, ikatan yang sudah hati saya terikat dengan hal itu. Iya. Ya, sebagai muslim ya berakidah ya ikuti manhaj salafus saleh. Karena itu manhaj yang memberikan keselamatan. Karena mereka yang langsung belajar kepada Nabi SAW. Mereka lebih tahu daripada generasi-generasi berikutnya. Maka kita mengikuti insya Allah akidah para salafus saleh. Masya Allah. Jadi sudah clear ya teman-teman masalah akidah ya. Berarti beliau tidak pernah melakukan takwil-takwil mengenai Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, kalau ketika ana menyampaikan kajian, karena ana kan belajar perbandingan mazhab, perbandingan agama, muqaranatul adyan, muqaranatul madhahib. Kadang-kadang kita menyampaikan agar orang faham gitu loh. Berbagai macam persoalan di antara para ulama, seperti ketika membahas masalah terkait dengan masalah bersentuhan ketika wudu, masalah kunut dan lain sebagainya. Nah, itu kita perjelas hal-hal tersebut. Maka saya menyampaikan bahwa ada dua penafsiran dari penafsiran salafus saleh dan khalaf belakangan. Dan kalau saya pribadi memilih penafsiran salaf adalah mengimaninya demikian. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Tidak ada takwil yang berubah-ubah. Tidak. Kenapa ditakwil? Kan nggak ada qarinah, tidak ada sesuatu yang harus kita mengalihkan dari makna yang zahir. Karena maknanya sudah baik untuk Allah. Sudah jelas. Kan gini, jangan disamakan Allah dengan makhluk. Kan kita kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir. Iya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa huwas sami'ul basir, Maha mendengar, Maha melihat. Iya. Nah, itu kita mengimani demikian. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i juga. Kita beriman kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya. Kata Imam Syafi'i. Iya. Berarti Imam Syafi'i mengimani hal demikian. Imam Syafi'i, Imam Malik dalam tafsir Ibnu Katsir sudah jelaskan. Tapi ada pernyataan kalau Imam Syafi'i juga mentakwil katanya. Tidak. Imam Syafi'i itu Imam Ibnu Katsir dan para ulama menukil hal demikian. Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Auza'i dan para Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah semua mengimani hal demikian. Karena saya ada satu pernyataan Syekh dari salah satu kiai yang dimana beliau itu menyatakan
Imam Syafi'i itu kata siapa tidak mentakwil. Yang pertama, ketika Imam Syafi'i mentakwil tentang orang meninggalkan sholat kafir. Nah, dan kafir ini ditakwil menjadi dua hal. Yang pertama, kalau dia mengingkari sholat karena meninggalkan sholat karena ingkar terhadap wajibnya, maka kafir. Itu sepakat ulama itu. Tapi kalau dia meninggalkan karena lalai, maka fasik katanya. Iya. Nah, ini katanya mentakwil fikih. Apakah fikih ini bisa disamakan dengan akidah? Oh enggak, beda. Fikih itu masalah berkaitan dengan ibadah kita. Oke. Dan mungkin kadang-kadang begini, dulu para ulama ini beda dengan kita sekarang. Ya. Gampang sekarang kita mengakses hadis. Gampang kita mendapatkan kitab hadis. Gampang mendapatkan hadis apapun. Ingin tahu status hadis itu gampang dengan di searching di Maktabah Syamilah dan lain sebagainya atau kitab-kitab yang sudah ditulis para ulama. Itu gampang. Kalau dulu mereka susah. Kadang-kadang mereka menyampaikan sesuatu, ternyata itu ada hadis yang mereka dapat dan sahih, akhirnya mereka berubah. Seperti yang Imam Syafi'i saya sampaikan, mazhab qadim dan mazhab jadid, mazhab lama dan mazhab baru. Kenapa sampai ada perubahan? Bukan karena dari lingkungan ke lingkungan, tidak. Lingkungan ini berbeda dengan ini, ikutin tradisi orang dalam tidak. Imam Syafi'i rahimahullah taala karena mendapatkan tambahan ilmu baru. Yang dulu hadisnya belum dapat, sekarang dapat. Yang dulu tidak tahu jadi paham dan lain sebagainya. Dan itu ada penjelasannya dalam kitab-kitab fikih. Iya, bahkan Imam Bukhari pun ketika menuntut ilmu hadis ya, beliau merantau kemana-mana. Iya, merantau kemana-mana. Dan Jabir bin Abdullah dalam Musnad Imam Ahmad mencari satu hadis saja ke negara Syam. Satu hadis saja 1 bulan. Satu hadis. Iya, satu hadis 1 bulan. Dan beliau takut meninggal sebelum mendengarkan hadis tersebut. Dan itu dalam Musnad Imam Ahmad hadisnya masyhur. Nah, jadi kalau menurut keempat imam mazhab, akidah mereka bagaimana? Akidahnya ikutin para salafus saleh. Dan Sama ada beberapa ulama yang menulis kitab tentang i'tiqadnya ulama 4 mazhab tentang masalah akidah. Ada kitabnya? Ada. Terus bagaimana pendapat Syekh kalau ada orang yang mengatakan keempat imam mazhab tidak menulis kitab akidah? Betul kan gini. Kalau mereka menulis secara langsung tidak. Kayak Imam Syafi'i kitab Al-Umm itu. Ini enggak ditulis oleh Imam Syafi'i langsung. Itu oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Dia merangkum dari apa yang disampaikan oleh gurunya ketika kajian. Dan kita dalam kitab-kitabnya beliau, tulisan-tulisan beliau, dari apa yang disampaikan beliau kepada murid-muridnya atau dinukil dari perkataan beliau, itu sudah jelas. Kan ada mana kitab-kitab tentang biografi Imam Syafi'i, di situ dirangkum dari cerita-cerita muridnya gitu. Ya, ada sebagian ulama kan nggak nulis tentang akidah secara khusus gitu. Ya, tapi memang sudah dinukil oleh murid-murid beliau, sudah disampaikan. Ya, atau karena memang tidak perubahan sesuai dengan akidah yang dipahami oleh para salafus saleh, mereka tidak ada ini. Seperti para sahabat, nggak ada yang mereka bertanya tentang Ar-Rahman wa Istawa segala macam. Iya. Karena mereka mengimani demikian. Betul. Nah, padahal mereka hidup dengan Rasul. Hidup dengan Nabi SAW, bisa bertanya segala mereka macam. bisa bertanya kepada Nabi, tapi mereka tidak bertanya. Kenapa? Karena mereka mengimaninya secara itu. Sebagaimana Allah sampaikan. Tambah min ghairi ta'wilin wala tamthilin wala ta'tif wala ta'tilin wala takyif. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Karena sumber kita untuk memahami akidah kita itu adalah Quran dan Sunnah. Iya. Dan akal kita itu berusaha memahami Quran dan Sunnah. Allah beri akal untuk bisa memahami Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Ya, Karena mereka itu pemahamannya yang jernih, yang bersih. Karena mereka langsung bersumber dari Rasulullah. Padahal begini ya teman-teman, ada pendapat dari salah seorang kiai, saya juga menyimak ini Syekh, karena perkara akidah memang saya kaji mendalam ya. Saya kaji mendengarkan banyak pendapat. Ada yang berpendapat mereka begini. Kenapa para sahabat dulu tidak bertanya kepada Rasulullah mengenai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kata mereka sudah paham kalau makna istiwa itu bukan seperti yang para empat imam mazhab yakini, yaitu beristiwa di atas, ada di atas, tapi beda makna. Nah, terus saya mikir lagi, jangankan perkara Allah istiwa, masalah isbal saja Abu Bakar As-Siddiq masih bertanya kepada Rasulullah. Iya. Apalagi masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, harusnya mereka juga bertanya. Kalau memang sampai bisa menjadi polemik sampai akhir zaman ini sih. Nanti mungkin kita bikin buat satu konten khusus membahas tentang penafsiran para ulama atau salafus salih terkait Ar-Rahman wa 'arsy istawa. Iya. Kita akan menyampaikan semua pendapat para ulama salafus salih terkait dengan Ar-Rahman wa 'arsy istawa biar lebih leluasa kita membahas terkait hal itu insyaallah. Masya Allah. Jadi jelas teman-teman, sudah kita klarifikasi di sini bagaimana akidah Syekh Ahmad Al-Misri. Nah, teman-teman yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah akidah Syekh Ahmad Al-Misri, lalu kemudian tentang tanggapan terkait masalah yaitu hukum tahlilan, dan tentang terkait masalah lagi yaitu perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi ini sudah jelas apa yang
dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Tentu beliau ini sudah menjelaskan bagaimana akidah beliau, bagaimana manhaj beliau, dan bagaimana beliau ini memahami tentang terkait masalah bid'ah. Seperti yang tadi itu adalah masalah tahlilan. Dan beliau memang ya tidak menyetujui yang tentu ajarannya seperti tahlilan dan ajaran seperti itu adalah bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada acara 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari dan sampai 100 hari. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi keraguan-keraguan kita ini ya tentang terkait masalah Syekh Ahmad Al-Misri ya sudah dijabarkan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Ya memang dulu itu ya beliau ini kan ada sebagian videonya yang beliau ini masih dulu ya masih menjelaskan tentang terkait masalah bid'ah itu ngambang ya seperti Ustadz Adi Hidayat gitu. Nah sekarang ini beliau sudah merujuk kepada pemahaman para salafus soleh, yaitu manhaj salaf, pemahaman para sahabat. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.